Pada video kali ini, kita akan membahas, teori Shikamaru bisa mati jika menghadapi Code. Namun sebelum lanjut ke pembahasan, jangan lupa untuk bantu perkembangan channel ini, dengan cara tekan tombol subscribe-nya, agar mendapatkan informasi update Boruto terbaru lainnya. Dalam chapter 64 seri manga Boruto Naruto Next Generation, diperlihatkan bagaimana Code dan Boruto serta Kawaki masih terus melanjutkan pertarungan mereka yang terjadi di luar Konoha. Sementara itu, kita melihat bagaimana Naruto dan tim sensor Ino mencoba untuk mencari keberadaan Boruto. Ketika Naruto berhasil mengetahui lokasi Boruto, Shikamaru pun kemudian memutuskan untuk bergabung dengan Naruto untuk menyelamatkan Boruto dengannya. Shikamaru beralasan bahwa Naruto yang sekarang berbeda dengan yang dahulu dia kenal. Naruto sekarang sudah tidak lagi memiliki Kurama, sehingga Shikamaru merasa bahwa perlu ada bantuan dari orang lain untuk menjaganya. Shikamaru pun meminta Hinata untuk tetap di rumah bersama Himawari, sesuai keinginan dari Naruto. Naruto tidak ingin hal buruk terjadi jika Hinata ikut dengannya. Dan misi menyelamatkan Boruto dan Kawaki pun dimulai. Bergabungnya Shikamaru dalam misi penyelamatkan Boruto, dan juga alasannya tentang Naruto memang dirasa masuk akal. Tetapi, ada dua hal yang jadi masalah besar dalam hal ini. Pertama, Shikamaru mungkin adalah sosok shinobi yang cerdas dalam hal taktik dan juga persiapan. Tetapi, dia tidak lebih kuat dari Naruto dalam kekuatannya. Kemudian yang kedua, yaitu kita sudah lihat seberapa kuat Code. Dalam chapter sebelumnya kita melihat bagaimana kedahsyatan dari Code. Kawaki dan Boruto pun tidak sanggup untuk bisa sekedar melukai Code. Meskipun karma Momoshiki digunakan untuk menghadapi Code, tetap saja hal itu tidak serta-merta membuat Boruto menjadi lebih unggul dari Code. Justru Boruto sendiri saat ini sedang frustasi menghadapi Code, dan di akhir chapter 64 kemarin diperlihatkan kondisi Boruto yang memburuk. Berdasarkan hal tersebut muncul sebuah pertanyaan, apakah Shikamaru akan berhasil mengalahkan Code? Atau justru dia akan tewas dalam pertarungan ini? Meskipun ada Naruto di sana, ada beberapa alasan yang kemudian membuat Shikamaru kemungkinan tewas dalam pertarungan melawan Code. Pertama, Shikamaru bukanlah sosok yang ahli dalam hal taijutsu. Ninjutsu miliknya pun tidak akan mampu menandingi karma milik Code. Shikamaru adalah seseorang yang sangat ahli dalam hal analisis dan juga menyusun strategi. Berkat kecerdasan yang dia miliki, dia pernah membunuh anggota Akatsuki yaitu Hidan. Hidan kalah oleh Shikamaru yang datang membalaskan dendam gurunya Asuma yang mati dibunuh Hidan. Dengan kecerdikan Shikamaru, ia mengalahkan Hidan lewat cara mengubur Hidan dalam lubang yang ditimbun batu. Di antara kematian anggota Akatsuki lainnya, kematian Hidan masih jadi misteri. Entah masih hidup atau sudah mati. Karena ia disebut manusia abadi dan pemuja Dewa Jashin ini tidak di Edo Tensei Kabuto ketika para anggota Akatsuki di Edo Tensei semua. Tetapi, hal ini berbeda dengan apa yang dimiliki oleh Code. Hidan dan Kakuzu tidak memiliki kemampuan untuk menyerap cakra serta jutsu, kemudian kemampuan generasi, teleportasi, dan hal lainnya yang dimiliki Code. Menghadapi Code tentunya akan menjadi tantangan besar bagi Shikamaru, di mana dia akan menyusun rencana untuk bisa menghadapinya. Masalahnya adalah Code memiliki Eida yang siap memberikan informasi tentang situasi dan apa yang akan terjadi selanjutnya, karena Eida memiliki kekuatan Senrigannya. Hal ini juga yang membuat Shikamaru akan menjadi sulit menyusun strategi karena ia tidak tahu ada orang di balik layar yang bekerja sama dengan Code. Sehingga, apapun rencana yang dibuat Shikamaru, Eida pasti akan bisa mencegahnya. Kemudian alasan kedua adalah Naruto tidak bisa melindungi semuanya. Setelah Naruto kehilangan Kurama, Naruto kehilangan kekuatan terbesarnya. Tidak seperti saat Perang Dunia Shinobi keempat di mana Naruto masih memiliki kekuatan Kurama. Dengan kekuatan Kuram, Naruto membagikan cakranya ke semua shinobi lainnya yang berada di medan pertempuran. Meskipun begitu, bukan berarti Naruto berubah menjadi sosok yang benar-benar lemah. Bisa saja kali ini kita akan dikejutkan dengan kekuatan Sage mode terbarunya yang telah ia persiapkan selama ini. Mengingat dalam manganya, Naruto sendiri berkata bahwa Sage mode kali ini berbeda dari sebelumnya saat ia melawan Pain. Saat itu Naruto harus benar-benar fokus agar dapat mengumpulkan energi alam. Namun untuk kali ini, Naruto sepertinya mempunyai cara lain untuk mengatasi hal tersebut dengan cara memanfaatkan Kage Bunshin-nya yang bermeditasi mendapatkan energi alam yang selanjutnya disalurkan ke Naruto yang asli.
Hal berbeda dialami oleh Code yang memiliki cadangan cakra yang besar, sehingga dia tidak perlu khawatir akan hal apapun. Naruto tentunya tidak bisa melindungi Shikamaru, Kawaki, dan Boruto sekaligus. Meskipun Shikamaru berada di level yang cukup tinggi, tetapi level kekuatannya tidak lebih baik dibandingkan Code. Alasan ketiga adalah kematian Shikamaru akan menjadi kekalahan besar dari Konoha. Seperti yang disebutkan di atas bahwa Shikamaru adalah sosok yang ahli dalam hal taktik dan strategi. Tidak banyak orang yang mampu menyaingi kecerdasannya. Kemampuan dan kecerdasan Shikamaru bahkan diakui oleh berbagai desa ninja di seluruh dunia shinobi. Karena itulah jika kemudian Shikamaru tewas, maka artinya hal tersebut sama dengan mematikan otak dari musuh. Kematian Shikamaru juga akan menjadi kehilangan besar bagi Naruto, karena Shikamaru adalah sahabat sekaligus sosok yang selalu menghadirkan berbagai saran serta pertimbangan bagi masa depan Konoha. Selain itu, semua sistem pertahanan Konoha pun dibuat dan diawasi oleh Shikamaru. Melihat bagaimana pentingnya sosok Shikamaru dan juga bisa dibilang dia adalah yang paling lemah di antara keempat shinobi lainnya, bukan tidak mungkin Code akan menggunakan kesempatannya untuk menghabisi Konoha. Jika memang terjadi, kematian Shikamaru akan menjadi pukulan menyakitkan bagi Konoha dan juga Naruto. Mungkin kematian Shikamaru ini akan menghadirkan paralel yang sama ketika kematian Asuma dahulu. Terakhir, pada akhir chapter 64 kemarin kita melihat bagaimana Boruto tidak sadarkan diri. Masih belum diketahui secara pasti apa yang terjadi, apakah hal tersebut merupakan efek dari pil Amado atau ada hal lain. Tetapi, bisa jadi itu merupakan pertanda kemunculan Momoshiki yang mengambil alih tubuh Boruto kembali. Jika hal tersebut benar, maka ada dua musuh yang harus diwaspadai Naruto dan Shikamaru. Dan hal ini semakin memperbesar peluang Shikamaru untuk tewas. Pada intinya, Shikamaru dan Kawaki adalah sosok yang kurang bisa membantu dalam pertarungan melawan Code. Shikamaru bisa saja tewas dalam pertarungan, dan mungkin dia akan tewas saat berusaha untuk melindungi Kawaki. Kawaki pun nampak tidak mampu melakukan apapun karena tanpa karma, dia tidak lebih dari seorang shinobi tingkat awal. Momen di mana Shikamaru tewas melindungi Kawaki, akan menjadi momen lainnya yang membuat Kawaki berpikir bahwa Konoha memang merupakan rumahnya di mana orang-orang rela bertarung dan mati untuknya. Sebelumnya, Shikamaru juga pernah diambang kematiannya saat Perang Dunia Shinobi keempat. Namun ia berhasil selamat berkat Naruto. Naruto membagikan cakra Kyuubi-nya pada semua shinobi yang terluka. Sebab itulah akhirnya Shikamaru bisa tertolong. Itulah tadi, pembahasan teori liar mengenai Shikamaru dalam pertarungan melawan Code nanti. Terima kasih sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.